Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yoga Wiramarino dari Prodi S1 Sastra Inggris. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dimana sosok ini merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam perjuangan umat Islam di masa lalu. Sosok yang akan saya bahas pada video kali ini adalah Umar bin Khattab. Tentu kita sering sekali sebagai umat muslim mendengar sejarah tentang salah satu dari sahabat Nabi ini, yaitu Umar bin Khattab, yang merupakan sahabat Rasul yang berjuang bersama dengan beliau selama memperjuangkan agama Allah. Jadi, seperti apakah sosok Umar bin Khattab itu? Mari kita mengenalnya dalam video ini. Sekarang mari kita mengenal lebih lanjut dari sosok Umar bin Khattab. Umar ibnu al-Khattab, atau yang lebih dikenal sebagai Umar, merupakan salah satu dari sahabat seperjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Islam. Umar sendiri merupakan salah satu dari 4 sahabat Rasul yang menggantikan kepemimpinannya setelah beliau wafat, yang disebut sebagai Khulafa ar-Rasyidin. Umar sendiri menjadi pemimpin yang memimpin kaum muslimin setelah masa kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin pertama, yaitu sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq. Selama menjadi seorang pemimpin, Umar dikenal sebagai sosok yang pemberani, tak kenal takut, tegas. Karena itulah juga ia mendapatkan gelar Al-Faruq, di mana Al-Faruq sendiri adalah gelar yang diberikan kepada Umar karena dirinya berani untuk menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dikala orang-orang tidak berani untuk menegakkan suatu kebenaran, Umar berdiri dengan gagah untuk menentukan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Namun, tahukah kalian bahwa sebelum Umar menjadi sosok pemimpin yang disegani, menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh bagi berjuangnya agama Islam, ternyata dahulu Umar mempunyai masa lalu yang cukup mengejutkan. Mari kita bahas. Pada di kehidupan masa lalunya, Umar sejak dulu memang sudah dikenal sebagai sosok yang sangat tegas. Namun, di masa lalu, ketegasan Umar ini digunakan bukan untuk membela agama Islam, melainkan untuk menakut-nakuti dan memusuhi agama Islam. Ya, dulu Umar bukanlah seorang muslim sejak awal, melainkan dulu dia adalah orang yang bahkan sangat membenci sekali agama dan dakwahnya Nabi Muhammad. Dahulu Umar sangat tidak segan untuk memukuli orang yang berani mencoba untuk beriman kepada agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Di mana hal ini yang menjadi salah satu alasan dahulu baginda Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pernah suatu waktu, Umar bahkan pernah ingin untuk menghunuskan pedangnya ke hadapan baginda Muhammad. Namun, siapa sangka justru ia mendapatkan hidayah saat mengetahui adiknya yang telah masuk ke dalam agama Islam. Disitulah momen di mana Umar yang dahulunya merupakan seseorang yang sangat membenci agama Islam mendapatkan hidayah dari potongan surat Toha, di mana saat Umar membaca sedikit potongan surat tersebut, ia langsung mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan segera ia mendatangi tempat Nabi Muhammad berada dan secara terang-terangan membaca 2 kalimat syahadat untuk menyatakan bahwa dirinya telah masuk Islam. Pada masa awal keislaman Umar bin Khattab, seperti yang kita tahu, umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah Umar menjadi salah satu dari orang-orang beriman, justru Umar ingin mengubah konsep tersebut. Dia tidak mau jika orang yang menyampaikan suatu agama yang membawa kebenaran justru harus ditindas dan melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Pada akhirnya apa yang dilakukan Umar? Umar justru dengan gagah berani keluar menghadapi para orang-orang kafir Quraisy
lalu mengatakan bahwa ia telah sah menjadi seorang muslim dengan membaca 2 kalimat syahadat di depan mereka. Hal ini membuat beberapa orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain-lainnya menjadi marah kepada Umar. Mereka tidak menyangka bahwa Umar telah mengkhianati mereka. Pada akhirnya, mendengar hal itu, Umar sempat dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Namun karena Umar dikenal sangat kuat, ia justru melawan balik, yang akhirnya berdampak pada orang Quraisy tersebutlah yang babak belur karena dipukuli oleh Umar. Hal tersebut berulang dilakukan oleh Umar, sampai pada akhirnya tibalah di mana kaum muslimin secara terang-terangan beribadah tanpa harus bersembunyi. Hal ini tidak lain tidak bukan karena orang-orang kafir Quraisy sudah takut untuk mengganggu kaum muslimin karena adanya sosok Umar. Pada akhirnya setelah menjadi seorang muslim, Umar menjadi sosok yang sangat berperan penting selama perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia membantu Rasulullah dalam mengikuti beberapa perang antara kaum muslimin melawan kaum kafir dan membantu Rasulullah dengan beberapa dakwah-dakwah lainnya. Umar bergerak selayaknya sebuah benteng yang akan melindungi Rasulullah dan akan melakukan apapun untuk membela kebenaran agama Islam. Di masa lalu mungkin kita mengenal Umar sebagai sosok yang buruk, namun kenyataannya bahkan orang yang buruk pun bisa berubah menjadi orang yang terbaik. Dalam salah satu kisah di mana saat tibanya wafat baginda besar Muhammad SAW, Umar merupakan salah satu yang pada saat itu merasa terpukul. Pada awalnya Umar merasa tidak percaya bahwa Rasulullah telah tiada. Namun pada akhirnya setelah mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar, Umar merasa tenang di hatinya dan mengikhlaskan kepergian baginda Muhammad. Hingga pada akhirnya kembali ke kisah awal, Abu Bakar menggantikan kepemimpinan baginda Muhammad. Setelah itu Abu Bakar digantikan oleh Umar, yang dimana pada akhirnya Umar meninggal dalam keadaan husnul khotimah, di mana ia meninggal dalam keadaan tubuhnya ditikam oleh Abu Lulu'ah saat dirinya mengimami sholat subuh. Nah, itulah dia segelintir kisah dari Umar bin Khattab, dari kisah kehidupan, perawakan, sifat kepemimpinan yang ia miliki, dan lain-lainnya. Lalu dari kisah tersebut, makna apakah yang bisa kita ambil? Kita bisa mengambil 2 makna penting, yaitu tentang kepemimpinan dan tentang kehidupan. Untuk kepemimpinan, kita bisa belajar dari Umar bin Khattab. Dari kisah Umar bin Khattab, kita bisa belajar bahwasannya seorang pemimpin adalah mereka yang berani membedakan antara yang benar dengan yang salah. Mereka tidak ada kelabilan dalam hati dan tegas dalam mengambil keputusan. Lalu dalam makna hidupnya, Umar dahulu adalah orang yang sangat membenci sekali agama Islam, namun justru ia pada akhirnya dikenal sebagai orang yang sangat patuh. Namun pada akhirnya ia malah menjadi orang yang sangat berpengaruh besar dalam perubahan agama Islam. Hal ini membuktikan bahwa kebencian tidak bersifat mutlak. Terkadang kebencian bisa berubah menjadi cinta jika cahaya datang pada diri yang tepat. Itulah beberapa penjelasan dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.